Hai hai hai. Selamat pagi anak hebat kelas 3. Masih semangat belajarnya ya? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran yang kedua, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, kalian tentunya sudah sarapan kan? Sudah mandi juga kan? Ayo, siapa yang belum mandi? Mandi dulu ya anak-anak, biar semangat belajarnya, biar tetap fresh ya, seperti itu. Langsung saja kita ke pembelajaran kedua ya. Ini masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kalian telah belajar, kamu telah mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 macam. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, bertumbuh dan berkembang. Yang keempat, membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Ya, kita akan mempelajarinya satu-satu ya. Oke, yang pertama kita akan melihat cara bergeraknya hewan. Hewan itu bergerak dengan berbagai macam alat gerak dan berbeda-beda nama bergeraknya, ya. Yang pertama ada ikan. Ikan bergerak dengan berenang menggunakan siripnya. Contohnya di sini adalah ikan paus dan ikan lumba-lumba. Yang kedua ada lebah, serangga, kupu-kupu, burung, belalang dan sebagainya. Mereka bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Yang ketiga ada bebek, ada angsa, ada kuda, ada gajah. Mereka bergeraknya dengan cara berjalan dengan kakinya. Ya, yang keempat itu ada kanguru, ada katak, ada kelinci. Nah, mereka bergerak dengan cara melompat dengan kedua kakinya. Yang kelima ini ada ular. Ada ular, ada cacing, ada buaya. Mereka bergerak dengan cara melata dengan menggunakan perutnya. Yang keenam ada beruk. Mereka berjalan dengan memanjat dengan menggunakan kedua tangan dan kakinya. Yang ketiga ada kera, ada orang hutan. Mereka bergeraknya bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya. Oke, ini adalah berbagai macam cara geraknya hewan. Kalian sudah tahu belum bagaimana tumbuhan itu bergerak? Ternyata tumbuhan itu juga bergerak loh anak-anak. Nah, cara tumbuhan bergerak. Kita belajar tentang cara tumbuhan bergerak. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Jika kita perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Oke, pernahkah kamu menyentuh tumbuhan putri malu? Siapa yang sudah pernah menyentuh tumbuhan putri malu? Nah, bandingkan daun putri malu sebelum dan sesudah disentuh, itu ada perubahannya tidak? Coba kalau di dekat rumah kalian ada tumbuhan putri malu, coba kamu pegang. Saat dipegang sama sebelum dipegang itu nanti akan berbeda daunnya ya. Daun putri malu akan segera mengatupkan daunnya jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya itu dingin atau saat malam hari, daunnya itu nanti akan mengatup dengan sendirinya. Oke, contoh lain adalah bunga matahari. Bunga matahari itu akan bergerak sesuai arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari itu menghadap ke timur. Di tengah hari atau siang hari, matahari menghadapnya ke atas. Nah, di sore hari, bunga matahari itu akan menghadap ke barat. Ya, itulah cara tumbuhan bergerak. Oke, yang selanjutnya
Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda juga anak-anak. Berbeda-beda ya. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ini ya, dua kantong di sini ini namanya paru-paru ya. Ikan bernafas menggunakan insang. Ya, ikan bernafas menggunakan insang yang seperti merah-merah di dekat mulut bawah mulut itu biasanya insang ya, berwarna merah seperti itu. Nah, burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu seperti ini yang ada di dalam tubuhnya ya. Di dalam tubuh burung itu ada pundi-pundi udara seperti ini. Nah, ini pundi-pundi udara yang membantu burung untuk bernafas. Ya, serangga, ada juga serangga itu bernafasnya menggunakan trakea. Trakeanya ada di sini ya, Nak ya. Ini namanya trakea. Dan hewan menyusui seperti kucing, kambing itu bernafas menggunakan paru-paru. Ternyata tumbuhan itu juga bernafas loh, Nak. Karena mereka juga termasuk makhluk hidup. Tumbuhan memiliki alat pernafasannya. Nah, udara masuk ke dalam tumbuhan melalui bawah daun, akar, dan batang. Alat pernafasan pada tumbuhan disebut dengan stomata atau mulut daun. Dan tumbuhan ini bisa membuat makanannya sendiri loh, Nak. Bisa membuat makanannya sendiri. Terus tumbuhan dengan manusia itu saling berkaitan, saling berhubungan. Karena saat bernafas, manusia membutuhkan O2 atau oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, sedangkan tumbuhan saat bernafas membutuhkan CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya, makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembangnya itu dilihat dari ukuran tinggi dan berat badan makhluk hidup. Seperti contohnya hewan, ayam ini dari telur menjadi menetas terus menjadi ayam kecil terus ayam besar. Nah, manusia dari anak bayi jadi anak-anak, terus anak remaja, terus anak orang dewasa. Yang tumbuhan dari biji keluar tunas, akhirnya menjadi pohon bunga. Ini adalah tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Oke, untuk yang selanjutnya, makhluk hidup dapat berkembang biak, yaitu dengan cara melahirkan dan bertelur. Bertelur disebut dengan ovipar, melahirkan disebut dengan vivipar. Ada yang melahirkan dan bertelur disebut ovovivipar. Oke, kita belajar ini dulu. Perbedaan bertelur dan melahirkan. Nah, bertelur itu langsung mengeluarkan telur seperti ayam, seperti burung, seperti cicak. Nah, mereka langsung mengeluarkan telur-telurnya. Tapi kalau melahirkan, yang keluar adalah anaknya dari rahim ibunya. Yang bertelur janin itu tumbuh di dalam telur. Jadi di dalam telur itu ada bakal anak, istilahnya janin seperti itu. Tapi kalau melahirkan, janin tumbuh di dalam rahim. Seperti kita dulu waktu masih di perut ibu, kita tumbuh di dalam perut ibu. Nah, hewan pun juga seperti itu, punya rahim. Cadangan makanan janin itu dari telur kalau yang ovipar. Tapi kalau yang vivipar, cadangan makanan janin langsung dari induknya melalui plasenta. Individu baru muncul dari dalam telur atau menetas seperti itu. Tapi kalau vivipar, individu baru keluar
dikeluarkan dengan dilahirkan dari rahimnya. Nah, kalau telur kan nggak punya telinga, tidak punya bulu-bulu, tidak punya kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Nah, kalau melahirkan itu yang dilahirkan punya telinga, ada bulu-bulu, dan memiliki kelenjar susu, juga menyusui anaknya. Nah, di sini ada contohnya ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar ini contohnya adalah ayam. Fakta tentang hewan, mereka hidupnya di darat. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Bergerak dengan kakinya. Biasanya ini terletak di dataran rendah. Vivipar melahirkan, mereka juga hidup di darat. Hewan pemakan hewan lainnya bergerak dengan kakinya, dan ini juga hidup di dataran rendah. Kalau ovovivipar ini contohnya adalah ular, buaya, seperti itu ya. Mereka bertelur dan beranak. Faktanya mereka juga hidup di darat. Hewan ini pemakan hewan lain, bergeraknya melata. Letaknya biasanya di dataran tinggi. Nah, ini adalah contoh-contoh berkembang biaknya hewan. Oke. Selanjutnya, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Seperti halnya kita jika melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, maka dengan cepat kita akan menutup mata. Oke. Kita akan menutup mata karena silau. Nah, itu termasuk peka terhadap rangsang. Daun putri malu jika disentuh akan mengatupkan daunnya. Yang selanjutnya adalah pohon pacar Cina. Pohon pacar Cina ini kalau disentuh ternyata mereka akan meletus. Tapi tidak seperti bom ya, meletusnya duar, enggak. Tapi ini kalau disentuh jedut gitu ya, nah, seperti itu ya. Terus ada landak, ada kaki seribu atau luweng ya. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau disentuh juga, kalau tersentuh dia akan menggulungkan badannya, bukan mengatupkan, tapi menggulungkan badannya. Oke. Nah, dari semua tadi, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Tuhan kita, ya. Bahwasanya kita diberikan segala macam kenikmatan untuk hidup, ya. Sampai kita bernafas saja dipikirkan sedetail itu. Kita bergerak aja diberikan kaki. Ternyata kaki untuk kita bergerak itu ada ototnya, ada kulitnya, ada tulangnya. Nah, itu adalah kita harus menjaganya, ya, seperti itu. Kesehatan kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman cara bergerak, bernafas, dan berkembang biak makhluk hidup adalah karunia Allah. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur adalah berterima kasih kepada semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Makanya kita harus bersyukur terus ya nak ya. Bersyukur kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati. Oke, kita belajar tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang, bukan lambing ya nak ya.
Lambang negara Indonesia.